Hai, pernah gak sih kamu susah tenang, hati itu gelisah terus, kayak bawaannya tuh gak tenang aja gitu. Nah, mungkin hati kamu itu lagi penuh oleh tekanan dan pikiran tentang dunia. Nah, ternyata ada beberapa jurnal yang membahas tentang gimana sih bikin cara hati kita itu biar lebih tenang lagi. Pernah gak sih kamu ngerasa capek, tapi bukan soal capek fisik, tapi ini lebih ke hati yang sesak, terus kemudian kamu ngerasa gak tahu persis apa sih perasaan yang sedang aku alamin ini. Kadang kita itu sulit untuk merasa untuk tenang, bukan karena kita lemah, akan tetapi karena hati kita itu terlalu penuh dengan tugas, penuh oleh tekanan, penuh oleh pikiran jelek, komentar-komentar orang lain, ataupun perbandingan-perbandingan di media sosial. Apalagi sekarang banyak banget kayak standar kecantikan Indonesia seperti apa, kasus-kasus perselingkuhan yang bikin kita makin trust isu. Ibarat kata hati kita itu seperti notifikasi telepon, handphone. Terlalu banyak notifikasi akan membuat overload, sampai kita itu nggak bisa fokus dan gampang mudah gelisah. Makanya wajar banget banyak dari kita merasa kayaknya aku gampang ngerasa lelah deh, gampang mudah panik, susah tidur. Dan ini bukan cuma kamu, tapi banyak Gen Z yang ngerasa hal yang sama gitu. Nah, dalam perspektif Islam, hati ini pusat sebuah ketenangan. Kalau hati kita penuh, kotor, atau jenuh, kita bakal sulit buat ngerasain damai. Dalam penelitian tentang Gen Z ini, tahun 2024 menjelaskan hal yang sama nih. Gen Z itu hidup di zaman yang serba cepat, serba canggih, serba semuanya itu ada. Nah, ini menimbulkan perbandingan-perbandingan. Jadi tekanan mental yang jauh lebih berat. Tapi Islam sebenarnya sudah menyiapkan cara sederhana buat menenangkan hati kita. Hari ini kita akan bahas gimana sih cara Islam membantu kita untuk menemukan ketenangan dan apa saja manfaatnya. Kalau ngomong soal ketenangan, banyak orang mikir tenang itu sama dengan tidak punya masalah. Akan tetapi padahal kenyataannya hidup itu selalu ada aja sih ujiannya, kayak ada tekanan pendidikan, terus ada tekanan keluarga, tekanan sosial, dan lain-lain. Jadi hati kita gak bakal bikin tenang. Tapi menurut penelitiannya ini tentang kesehatan mental Gen Z, ketenangan itu bukan hilangnya masalah, akan tetapi kemampuan hati kita untuk tetap stabil meskipun ada keadaan yang sedang tidak mengenakan gitu. Dalam Islam, ketenangan itu disebut sebagai ketentraman hati. Hati yang lembut, tidak mudah panik, dan menerima keadaan tanpa putus asa. Jadi secara mental itu bukan berarti kita selalu bahagia, akan tetapi kita memiliki hati yang kuat dan tidak mudah goyah walaupun banyaknya masalah. Nah, kenapa sih Gen Z itu susah tenang gitu? Kalau Gen Z gampang stres dan mudah overthinking itu wajar banget ya, karena ya kita selalu memikirkan hal-hal yang nggak perlu. Itu bukan karena kamu lemah gitu, tapi karena hidup kita itu emang beda banget dari generasi sebelumnya. Tapi kita itu hidup di hari-hari yang setiap hari nyodorin informasi terus-menerus, perbandingan di media sosial, tekanan dari keluarga. Padahal manusia itu nggak diciptakan buat nerima informasi sebanyak itu. Gak heran banyak dari kita yang gampang ngerasa capek, karena ibaratkan hati kita itu kayak HP yang kebanyakan notifikasi gitu loh. Nah, dalam jurnal ini, Gen Z itu rentan ngerasa capek karena pola digital yang terlalu padat, karena kita kebanyakan scrolling kayak gitu. Ada cara Islam untuk menenangkan hati. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrubun. Gak harus lama sih, kadang cuma semenit buat istighfar atau pelan-pelan doa bisa bikin hati kita menjadi tenang dan lega. Yang kedua yaitu tawakul atau melepaskan hal yang di luar kendali kita. Kita sering ngerasa stres karena kita terlalu mikirin hal-hal yang sebenarnya bukan wewenang kita. Islam itu mengajarkan bahwa kita mengusahakan yang terbaik, akan tetapi
Sisanya kita serahkan pada Allah. Ini bikin pikiran kita menjadi jauh lebih tenang dan gak gampang overthinking. Yang ketiga yaitu sabar dan syukur. Nah, dua ini itu adalah dua obat hati yang paling ampuh menurutku. Sabar itu menenangkan amarah kita, sedangkan syukur itu menenangkan gelisah kita. Dua hal sederhana ini cenderung bikin mental kita stabil dan jauh ngerasa cukup gitu, kayak oh iya aku bersyukur. Yang keempat adalah lingkungan yang baik. Lingkungan baik itu menurut Islam mendorong kita buat punya circle yang sehat. Karena teman yang baik bisa jadi salah satu penyembuh hati kita yang ngerasa capek, ngerasa lelah aja gitu loh. Karena kita bisa mungkin sharing kali ya. Dan yang kelima yaitu menjaga kebersihan hati. Kadang hati kita itu bukan rusak, hanya terlalu kotor aja gitu. Banyak hal yang dikonsumsi di kita setiap hari seperti drama-drama sosmed, terus kemudian gosip, kasus perselingkuhan, konten-konten negatif, dan pikiran-pikiran buruk itu. Dengan membersihkan hati ini bikin kita jauh lebih tenang dan lebih fokus sama hal yang bener-bener penting gitu. Cara sederhana menenangkan hati. Nah, gak harus yang berat-berat dulu, akan tetapi lakuin hal-hal yang sederhana aja. Contohnya yaitu waktu sunyi tanpa HP, misalnya setengah jam mungkin, jadi tanpa kita scrolling, kayak luangin waktu buat kamu istirahat dulu. Yang kedua yaitu baca ayat Al-Quran, 1 ayat atau 2 ayat setiap hari, doa pendek, terus kemudian tarik nafas. Kalau dari aku mungkin lebih ke baca ayat kursi ya, ketika kita lagi netting atau gimana. Tidur yang cukup, makan yang teratur. Karena banyak dari kita yang keasikan scrolling sampai lupa buat tidur, buat makan gitu. Selanjutnya yaitu kurangi konsumsi drama gosip di dunia ini gitu. Ketenangan itu bukan sesuatu yang datang sekaligus. Dia datang pelan-pelan setiap kali kamu memilih hal yang lebih baik untuk hati kamu. Aku cuma mau kamu tahu satu hal, bahwa kalau hari ini lagi berat, itu wajar banget. Kalau kamu lagi ngerasa beda dari yang lain, itu manusiawi. Dan kalau kamu susah tenang, itu bukan berarti kamu gagal. Kadang hati kita itu perlu istirahat dari dunia dan dikembalikan pelan-pelan ke Allah. Karena tenang itu bukan ada di luar, akan tetapi tenang itu ada di hati kita yang merasa dekat dan percaya. Dan hati yang tahu bahwa Allah selalu ada. Semoga kelembutan hatimu, kuatkan langkahmu, dan berikan ketenangan yang selama ini kamu cari. Nah, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat diterima dan dipraktikkan dengan baik. Dadah!